Masuk. Selamat pagi, Bu. Siang, Mas. Jam berapa ini? Jam jam 10, Bu. Terus? Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau Mau apa? wawancara kerja, Bu. Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa? Jam 8. Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja. Loh, kok sama ayam? Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu. Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam? Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Apalagi yang harus ku kejar? Semua telah ku gapai dengan mudah. Yang ku inginkan hanya kasih sayang dari dirimu. Hanya dirimu ku mengharapkan. Hanya kau yang selalu menemani. Hingga rambut ini pun memutih dan dunia pun mulai gelap. Kau tetap di samping. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah, oh kasihku, hanya dirimu satu. Temani hingga nanti. Keindahan duniaku kini mulai lengkap akan kehadiran dirimu. Menggenggam erat tangan ini, enggan untuk melepas, agar temani di setiap langkah hanya denganmu. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah, oh kasihku, hanya dirimu satu. Temani hingga nanti. Percayalah, hanya dirimu yang selalu menemani hingga ku tua nanti. Percayalah, oh kasihku, hanya dirimu satu. Temani hingga nanti. Pejamkan mata sejenak, ku masih melihat kau tersenyum. Serahkan dirimu. Baik pendengar dimanapun berada, seperti yang saya informasikan tadi, kita akan bersama dalam Lintas Makassar Siang, pengaruh utama gender kali ini ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas terkait 17 ya, sektor ekonomi kreatif. Bersama narasumber tadi yang saya sudah sebutkan juga tadi, saya sudah kedatangan tamu saya ini dari Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Ibu Rahmi ya, yang akan membahas terkait ini bersama kita. Dan bersama saya juga Arfan di ruang dengar Anda selama kurang lebih sampai jelang pukul 12 siang hari ini. Nah, untuk Anda yang pengen tanya-tanya juga nih, nanti boleh gabung di sesi tanya kita ya, 0821 3333 9440
Anda juga bisa menyimak perbincangan kita siang hari ini melalui fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, di FM 94,4, streaming kami di rri.co.id, serta yang menggunakan fitur RRI Playgo di smartphone Anda, atau juga di kanal YouTube kami di RRI Makassar. Nah, saya langsung bisa menyapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rahmi. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar ini? Baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih ini sudah mampir bersama kami di Pro 1 RRI Makassar siang hari ini. Dan menarik ini, saya begitu baca judulnya nih terkait ekonomi kreatif ini, tertarik banget ini. Ya, 17 sektor ekonomi kreatif. Wah, oke. Sebelum kita bahas apa saja tuh ya 17 itu, saya pengen nanya dulu nih. Mungkin masyarakat di luar nih atau masyarakat umum nih banyak yang mendengar ekonomi kreatif gitu ya, langsung mikirnya ke UMKM gitu Bu ya. Mungkin sebelum kita masuk kita jelasin dulu nih ke pendengar-pendengar kita. Sebenarnya ekonomi kreatif secara global itu ya, mungkin saya katakan gambarannya secara global itu kalau ekonomi kreatif. Iya. Sebenarnya apa yang dimaksud sih sebenarnya nih? Ya, kan tentunya berbeda nih dengan Iya. UMKM, atau mungkin langsung aja deh. Ekonomi kreatif, UMKM, itu bedanya apa Bu? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Saya sangat excited Kok excited Bu? dengar ada yang mau mendengar mengenai ekonomi kreatif. Waduh, Karena banyak sekarang, banget ya. itu. Kalau ekonomi kreatif itu banyak ya, karena dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 itu di situ mengatakan bahwa tujuannya adalah mengoptimalkan kreativitas SDM yang berbasis budaya. Tetapi kalau saya sih lebih setuju dengan ada satu buku yang mengenai ekonomi kreatif. Dia membahas bahwa ekonomi kreatif itu adalah bagaimana kita menciptakan ide, dari ide menjadi suatu yang ada value, ada nilai. Jadi menurut John Hopkins sih, saya lihat dari bukunya itu. Tetapi kan kita sudah punya ada patron bahwa yang di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 itu adalah mengoptimalkan kreativitas SDM. Jadi perbedaannya antara UMKM, kalau UMKM itu dikategorikan biasanya kan lewat ada bantuan modal, kemudian bisa seperti yang ada pelaku-pelaku di pasaran, misalnya ada dia menjual sesuatu, kemudian ada bantuan. Jadi karena kan dan ini kan lebih ke bentuk usaha. usahanya Ya, sudah ada usaha, gitu ya, ya, itu yang ya. dikatakan UMKM dan Ya. berjalan. Sementara ide kreatif itu adalah ekonomi kreatif ini biasa jenis usahanya. jenis usahanya. Ya. Misalnya kuliner, tapi mungkin Kuliner, memikirkan something yang baru yang gitu bisa Ah. menambah value. yang menambah dari value, value, misalnya apa ya? misalnya dari pisang biasa lokal gitu ya, brand lokal bisa menjadi mendunia nih gimana suatu, di kreativitasnya ya gitu. Oke, banyak jadi macam. boleh dikatakan tadi itu rumah besarnya gitu ya ekonomi Iya, kreatif secara dari mind pikiran kita. Oke deh. Nah, kalau masuk ke gender mungkin ya, di sektor ekonomi kreatif ini apa nih partisipasinya nih kalau dari kaum perempuan nih, kalau masuk ke gender sedikit nih ya, lebih banyak yang tertarik terjun ke ekonomi kreatif ini atau pengembangannya lebih banyak ide-idenya dari kaum perempuan ini kayaknya Ibu? Kalau seputar gender, pelaku perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena di Indonesia maupun di level global, menurut data sih, tapi datanya saya mohon maaf apabila kurang 65,4 juta itu UMKM di Indonesia itu
yang dikelola oleh perempuan. Dari data kan bisa sangat dianggap sangat luar biasa dalam untuk ikut dalam partisipasi, bukan hanya sebagai dijadikan pondasi bagi stabilitas ekonomi jangka panjang, namun sebagai penggerak dalam pemulihan ekonomi utamanya pasca pandemik ini. Ya, apalagi di pandemi ini ya. Ya. Kalau UMKM sendiri pun salah satu juga penyumbang terbesar ya pada PDB, sehingga serapan tenaga dan kegiatannya itu memang apabila seperti kayak pandemi kemarin, otomatis sektor yang paling berdampak itu adalah sektor di ekonomi kreatif, pariwisata utamanya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, penggerak utamanya ini lebih banyak di sini ya, kaum perempuan ini ya. Baik. Jadi, tapi tidak menjustifikasi bahwa ini miliknya mereka, milik perempuan saja gitu ya. betul, betul. Cuman karena kebetulan banyak nih yang Banyak memegang peran di justru situ. yang banyak berkembang juga kalau dari segi kuliner emang ya rata-rata banyak perempuan. Tapi kalau seperti kreativitas buat batik, misalnya batik yang sekarang kan harus ada kayak lontara gitu ya. Sekarang sudah dipakai jadi seragam kantoran, itu rata-rata pekerja maupun ininya banyakan laki. Ya. Jadi itu kita mungkin tapi siapapun tetap ya. Boleh. Iya. Jadi kreatif itu menjadi suatu hal yang positif yang bisa berkembang ke depannya. Iya. Nah, kalau berbicara tadi 17 sektor ini, ya, apa saja nih yang 17 sektor ekonomi kreatif ini yang dikelola oleh Bu Rahmi dan kawan-kawan? Kalau yang dikelola oleh kami memang tidak seluruhnya tidak seluruhnya 17. Belum. Berarti akan ya? Iya, insya Allah. Karena yang sementara yang pernah kita kelola itu antara lain adalah sektor fashion. Itu pun kita seperti Bintek ya, karena biasa OPD kan kalau memberi bantuan sangat terbatas dan mungkin belum terlalu dibolehkan gitu. Jadi antara lain fashion, Kria kita ada kerjasama dengan Dekranasda juga. Oh, Dekranasda ya, Provinsi Selatan. Kebetulan Dekranasda kan juga Kria itu termasuk juga ekonomi kreatif. Jadi dari 5 OPD itu kita termasuk Dinas Pariwisata di bawah pimpinan Pak Prof sekarang ya, Kepala Dinas. Itu memang sangat antusias untuk mengembangkan Kria yang dilaksanakan oleh Dekranasda juga. Ya. Jadi ada kemarin untuk tahun 2022 sebelumnya kita sudah melaksanakan semacam sosialisasi Bintek mengenai fotografi. Ya, kita jadi masuk juga itu sektor dari 17 sektor itu. Jadi kalau dinas di bidang saya itu di Dinas Pariwisata, namanya bidangnya kesenian dan ekonomi kreatif. Ya, kebetulan saya memang bagiannya adalah koordinator ekonomi kreatif. Jadi ada yang bagian budaya dan sebagainya. Bersegmen, segmennya biar fokus gitu ya. Ya, jadi kemarin kita ada 24 kabupaten kita telah latih dan ada beberapa yang ikut stakeholder juga untuk membantu. Dan itu kita ada memberikan semacam Bintek, itu Bintek cara membuat suatu kaos menjadi yang tadinya kaos misalnya dia polos biasa diberikan bimbingan supaya dia menjadi lebih ada nilai, ada lebih indah. Itu dia
mengakomodir Iya, mungkin iya, kita. kekhasan Ya, daerah dan tetapi yang sebagainya. yangannya adalah teknis, bukan Teknis, kita ya teknis. Teknis yang melakukan itu ada 24 kabupaten dan jumlahnya kurang lebih 200 orang. 200-an. Jadi ya ada kita bagi beberapa kelompok dan setiap kelompok itu kita memberikan juga ada sedikit bantuan seperti mesin jahit dan mesin obras. Oh gitu. Ya, Lebih untuk fashion misalnya Ya, gitu ya. fashion. Tapi itu mungkin ada penilaiannya ya sebelum mendapatkan penilaian bantuan Ya, seperti itu, artinya karena ada kalau sudah dari berjalan sudah bisa memang ini Ya, ya udah. mungkin nanti suatu saat kita akan mengevaluasi gitu bagaimana apakah ini digunakan secara Ya, baik. berjalan Ya, bermanfaat nggak nih? Ya, Kalau tinggal aja atau mungkin habis dilelang. Ya. Iya. Baik, jadi cukup banyak ya, walaupun mungkin baru Banyak, berapa nih yang bisa banyak, dikelola di iya. sini, tapi Tapi berjalan. untuk di Makassar saya dengar ada tiga yang paling sekarang berkembang itu kuliner, kriya dengan animasi. Animasi. Ya, animasi. Masuk ke bidang IT juga. Ya, karena dari 17 sektor itu ada iklan, ada penyiaran, semuanya. Ini berarti musik. 17 sektor itu nggak ini juga, tapi harus kembali ke melihat daerahnya ya, potensi yang ada di Ya, daerah potensi gitu ya. setiap. Mungkin iya. ini cocoknya di sini. Untuk karena kan tahun nggak depan semuanya. juga kita ada, ya, tapi saya belum bisa berbicara Iya. ke depannya. Tapi paling tidak. Oke. Kalau mungkin secara kolaborasi sebesarnya ini pemerintah nih dalam hal ini Dinas Pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan ini bagaimana selama ini mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif nih. Nah, mungkin Ibu dan kawan-kawan ini selaku fasilitator begitu ya. Ya, betul. Ya, dikaitkan lagi juga dengan peran di selaku media publik nih yang dia akan bisa sharing kita di sini informasinya dari disebut PAR ataupun dari ekonomi kreatif bagaimana nih mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif ini yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Terus terang untuk kita belum terlalu banyak untuk bisa bagaimana caranya mengakomodir ya. Jadi kita karena keterbatasan dalam segala hal, jadi kita karena sekarang juga media elektronik juga sudah ada, kita bisa by phone mungkin ataupun ini kita membantu dengan cara kita masing-masing gitu. Walaupun ya terus terang karena saya mau bilang apa ya, karena memang keterbatasan yang kita miliki sehingga Artinya para pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan ini sangat pesat atau sangat besar begitu potensinya iya, ya. sangat besar Jadi potensinya dan mereka akan pada kedepan- berharap semua nih pada di Semarang. Sehingga Betul. Tapi tapi harapannya hanya sebagai mungkin melihatnya pengembangan fasilitasi gitu ya. Iya. Kalau untuk segalanya mungkin kita cuman bisa membantu mungkin kalau dia butuh mengakses bantuan, tetapi kan dia harus ada administrasi yang dibutuhkan dan itu kita berikan informasi dan mungkin kita bisa bantu cara mendaftar misalnya hakinya dan sebagainya. Sekarang kan sudah online dan gratis, jadi sudah bisa. Itu kemarin juga kita ada di bimbing beberapa hari, kurang lebih berapa dari SDM juga. Jadi ada beberapa sekarang ada fasilitator di Dinas Pariwisata, ada di koperasi, ada perindustrian, perdagangan, semua sudah ada akses dan punya bidang masing-masing gitu. Jadi artinya para pelaku ekonomi ya. kreatif di Kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang pengen tahu ini cari aja nih langsung ke fasilitator ya. Iya bisa. bisa. Dan ini kan memberikan Artinya kan ada informasi apa, sesuai ya. dengan misalnya apa kebutuhannya ya, gitu ya. kebutuhannya. Tapi jangan bicara soal dana doang gitu. Ya kalau misalnya dia Mungkin butuh butuh ide kreatif bagaimana ide saya ini bagus nggak nih gitu kan. betul. Kemana nih Gimana saya mau harusnya? harus memasarkan. Gitu. Kita cuma bisa menunjukkan atau kan misalnya minta datanya nanti suatu saat kalau ada pameran misalnya, Iya. ya kita ikutkan kalau memungkinkan dan layak. Gitu. Ya, saya ingat mungkin zamannya Pak siapa nih Pak Menteri gitu ya.
yang betul-betul mendorong sejak pandemi Ya, Mas ekonomi, iya Mas Menteri, bukan Mas Menteri Pendidikan ini, Oh, yang ya. ekonomi kreatif, Ya. Menteri Pariwisata kita, Pak Sandi. Pak Sandiaga Uno, yang memang pas pandemi itu memang ekonomi kreatif Ya, didorong habis, digalakkan. digalakan semuanya. Karena dia paling berdampak. Karena berdampak Ya. dan alhamdulillah itu sudah dijalankan terus begitu ya, dan sampai sekarang sudah ada mungkin Lumayan. ya Ya. kelihatannya. Nah kalau Anda melihatnya ke depan semakin banyak lagi kah, atau Insya Allah karena saya kalau rasa tadi kan semakin- Ibu sudah bilang sudah kewalahan nih, banyak banget Iya, ini cuman banyak. banyak yang minta. Banyak. Ekonomi kreatif itu dari hulu ke hilir ya. Jadi ada banyak komunitas. Kemarin saya ada datang juga ke saya, yaitu pecinta kucing. Mhm. Itu juga masuk di aircraft. Jadi kita pecinta kucing yang kan dia ada kreativitas di situ ya. Pokoknya segala sesuatunya yang bisa menimbulkan kreativitas dan menghasilkan value. Jadi saya rasa ya kita mensupport, tetapi ya kita mensupport paling mungkin sebatas arahan dari Pak Kadis dan sebagainya. Oke, ya. Nah untuk Anda juga dimanapun berada, mungkin yang pengen nanya-nanya nih langsung sama Ibu Rahmi Iya, soal bisa ekonomi lewat by kreatif. phone juga kalau Oh gitu ya, bisa sharing. Langsung 082133339440 yang mau ditanya-tanya nih, mungkin mungkin tertarik ini, ada sedikit ruang bagi Anda yang mungkin bisa Anda manfaatkan ini bersama penjelasannya di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau tadi ada mungkin fokusnya ada 3 besar saja nih ya dari 17 sektor itu ya. Fashion, kriya, kuliner ya. ya. Oke, ini memperkenalkannya juga tentunya apa ya? Ada penghalang juga gitu. Ya. Ya, pasti Bagaimana menyikapi. Ya, kalau tetap misal semangat saja kah atau pasti Ya. bisa, yakin itu? gimana ya, kalau saya cuman memberikan motivasi. Motivasi. Ya, memberikan motivasi pada mereka-mereka untuk tetap berusaha walaupun mungkin tidak bisa terakomodir secara itu, tapi pasti kan suatu saat, karena rata-rata yang kami ketemui juga bukan para pelaku aircraft ya, yang kita bilang ya, kita kalau di tempat saya itu namanya pelaku aircraft. Pelaku aircraft itu rata-rata kami bilangnya milenial. Gitu, milenial kan dari standar usia ya, jadi mereka yang punya kreativitas memang banyak sekali, banyak. Saya lihat, jadi sebenarnya saya sangat antusias pada suatu saat ada yang bisa membuat suatu wadah misalnya di mana mereka bisa beraktivitas, bisa membuat kayak semacam lab gitu ya. Tapi kayaknya sudah dibangun oleh Dinas Koperasi, cuman saya nggak tahu sampai di mana sekarang. Tapi seandainya itu terjadi, mungkin bisa lebih banyak gitu, lebih bisa terangkum semuanya, dan mungkin bukan cuma 3 sektor saja, bisa dari 17 sektor itu bisa terangkul semua. Sementara yang kita kan kayak fotografi, kita sudah lihat ke depannya seperti prospeknya juga bagus, dan memang kreativitas sekarang sudah bagus sekali ya. Iya, anak milenial khususnya. Banyak ide-ide kreatif Banyak. mereka nih. Nah ini juga harus disambut baik juga, harus direspon baik oleh pemerintah, termasuk mungkin di bidangnya Ibu Rahmi gitu ya. Mungkin ada juga yang Ibu Rahmi tahu mungkin dan kawan-kawan sudah tahu, tapi mereka punya ide yang jauh lagi, lebih beyond ke depan gitu ya, sehingga mungkin agak-agak harus ikut begitu ya, atau tetap ngerem mereka nih, mengarahin tetapnya. Ya, kalau kami dari Dinas Pariwisata tetap mengarahkan. Cuman kalau misalnya ada yang berbau
bagaimana ya tetap harus ada sesuai dengan koridor dan Koridor ya, rambu-rambu, tetap ada iya. koridornya kalau mau Nah, iya. di sini gitu ya. Iya. Tapi yang jelas tidak Dan harus pilih-pilih sesuai gitu dengan ya. budaya kita kan, ya budaya kita kan. Karena mungkin memang itu ya tujuan beda, utamanya ya. iya. Ekonomi kreatif. Oke, Iya, kreativitas boleh. seluas-luasnya tapi Boleh. ada ini loh ngangkat Iya, ngangkat budaya ngangkat Sulawesi budaya Selatan ya. gitu. Tetap harus jadi misalnya dia melakukan konser tetap harus ada misalnya di samping-samping ya tetap harus mengangkat budaya Sulawesi Selatan juga. Misalnya dia memanggil para UKM yang bergerak di bidang kuliner tradisional gitu juga. Jadi kita tidak meninggalkan budaya. Iya, jadi setiap Saya rasa itu itu. harus ada label label apa ya kedaerahan begitu ya, Iya. sehingga bisa saling menopang. Iya, gitu. saya rasa itu kan bagaimana caranya kalau kita tidak tidak mempertahankan budaya kita sendiri, sedangkan orang kesini kan mau lihat bagaimana Sulawesi Selatan bisa berkembang dengan ekonomi kreatifnya yang dengan berbudaya adat istiadatnya yang bagaimana kan pasti saya rasa lebih menarik gitu. Jadi dikemas secara mungkin agak modern tetapi tidak meninggalkan unsur budaya lokal sendiri. Kalau dibandingin nih ya, dibandingin mungkin di Sulawesi Selatan atau di daerah Jawa Iya. gitu. Sudah Oh, idenya kalau- sama nggak nih kalau- para ekonomi kreatif di Begini, tempat kita kalau nih? dibandingkan yang saya lihat kayak di Jogja, kemarin saya baru sempat juga ke Jogja Oh, di habis sana. itu, BIMTEK Iya. juga? Enggak, vacation. Vacation aja, menikmati Iya. ya. Tapi dapat ilmunya juga. Nah. Dia aircraftnya memang cukup berkembang. Pasti beda karena mereka itu tidak melihat uangnya dulu kan, dia berbuat dulu. Tapi kalau kita kan, Bu ada ininya Nanti nggak diimingin ada? ya? Ya gitu. Jadi ketika sudah jadi baru pada datang ngeliat dan akhirnya bisa menimbulkan bisa menghasilkan uang itu harusnya itu yang dibilangin ekonomi kreatif. Tetapi kan kalau kita di sini kita memang juga kasihan teman-teman yang pelaku ekonomi banyak, mereka punya ide, punya ini, tetapi tidak ada kurang untuk bisa mengakses ide mereka karena mungkin fasilitas, dana juga yang kurang dan mungkin ya kalau saya masih standar lah di bawah, ya. Masih Tapi kurang ya, masih kurang. kalau potensi Tetapi itu alhamdulillah sudah ada dan banyak. Kemarin kayak mereka sudah memakai budaya-budaya lokal kita, contohnya seperti batik. Ya, Batik itu itu sudah- kan ya sudah ada Banyak. lontara, jadi sudah memasukkan unsur-unsur Sulawesi Selatannya. Yang seperti itu Iya, yang yang kayak didorong. begitu. Kemarin juga sempat dapat perkenalan itu ya dari pelaku ekonomi kreatif juga tuh kopi misalnya kan. Iya. Tapi anak muda semua nih yang kelola. Iya, rata-rata kopi. barista itu. Iya, kopi tapi menggunakan brand yang kekinian, Iya. kopi dari Bantaeng kalau nggak salah, Bulukumba gitu ya. Jadi kemasan, marketingnya semua anak muda semua, milenial semua. Iya, Jadi iya. tetap di dalamnya juga memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan. Mungkin Iya. seperti itu. Kayak Saraba kan sudah ada kemas. Sudah dikemas sudah. Coto Iya, gitu. contohnya. Saraba yang minuman, Instan. ya sudah instan, sudah ada. Cuman sayang ini dia kemarin bertanya, Bu, bagaimana kita bisa kalau memasarkan di luar Sulawesi Selatan, saya bilang susah ya, karena kita kan pasti dia harus pakai lewat balai itu yang untuk memeriksa segalanya, dinas kesehatan dan sebagainya ya. BPOM dan Ah, sebagainya ya, apakah sudah layak untuk bisa dilempar, apalagi kalau mau ke internasional. Tetapi kami berusaha setiap ada apa-apa, jadi jalan satu-satunya pas kemana kita membawa dan memperkenalkan bahwa ini nanti tinggal kalau ingin enak tinggal kontak aja langsung.
sama yang mereka. Jadi kayak begitu. Jadi selama ini mungkin sudah ada beberapa nih ya pelaku ekonomi kreatif yang dari awal-awal mungkin sudah berdiri atau mungkin dapat informasi, dapat bimbingan, dapat ini dari pengarahan dari dinas pariwisata ekonomi kreatif ini. Selepasnya mereka berjalan ini apa masih dipantau atau gimana nih? Ada beberapa yang masih kita pantau. Ya, karena contohnya yang seperti sudah dapat bantuan kemarin ya, kita masih tetap pantau karena ada by phone. Mereka kan ada ketua kelompok. Jadi kita kadang dan artinya mereka juga ini bisa dimanfaatkan sebagai agen positif lah, boleh dibilang seperti itu mungkin bisa lah, bisa. Sharing, motivate ke others dah, ke orang lain deh. Banyak nih yang pemula-pemula dimanfaatkan seperti itu kan butuh juga kan pasti inspiring. Pasti inspiring. Jangan sampai Ibu Rahmi terus yang keliling. Iya, betul. Pasti mereka yang kalau saya keliling juga tidak mungkin ya Pak ya, karena banyaknya. Iya. Kalau untuk mereka saya rasa ya paling tidak kalau yang utama kita harapkan dari dia punya usaha sekarang bisa lebih meningkat dibanding yang dulu. Itu aja. Sedikit atau banyaknya itu tidak bisa diukur ya dengan itu, tapi tetap kita bersyukur karena alhamdulillah masih digunakan yang kita berikan, utamanya seperti bantuan yang sudah diberikan. Kalau untuk memperkenalkan ekonomi kreatif sendiri sejak dini mungkin ya, mungkin bukan dari level sekolah, tapi bagi remaja-remaja atau mungkin anak-anak milenial tadi yang Ibu singgung, untuk berkreativitas dengan menghasilkan nantinya ya, itu bagaimana mensosialisasikannya Ibu? Mungkin kepada mereka di luar sana. Kalau mensosialisasikan ada bidang sendiri ya, entrepreneur sendiri kan, ada yang ada pelatihan dan apa gitu, misalnya sesuai dengan untuk usia, sesuai usia kan, pasti selalu ada di tempat itu. Cuman kalau di Sulsel masih beberapa titik aja. Ya paling ke dinas pariwisata aja, nanti kita tinggal menginformasikan apa-apa yang bisa kita bantu gitu. Tapi kalau untuk secara sampai global dan ini mungkin kami belum, karena pasti terkait fasilitas dan sebagainya. Artinya juga di sini tetap memberikan ruang ya, tetap welcome tetap aja. Harus ada welcome semua kita. Kabupaten kota kan banyak di Sulawesi Selatan yang pengen tentunya juga diperkenalkan. Mungkin di luar sana ada yang sudah berjalan ekonomi kreatifnya tapi belum bisa di-up nih karena nggak tahu kemana bantuan ataupun juga paling tidak bimbingan ya agar mereka bisa berkembang. Ini langsung ke pariwisata aja ya. Cari Ibu Rahmi. Yang pasti kita proud ya Pak, siapa apapun itu kita mendukung ya, kita adapun dukungannya kita berupa apa ya, alhamdulillah. Sebenarnya ya kalau jangan saya saja Pak, ada beberapa tergantung kalau kayak Ibu Rahmi kan gampang, ini cocoknya ke sini lah. Iya, nanti gitu, tinggal kita arahkan kemana. Makanya nanti kalau ke Dispro cari ada Ibu Rahmi nggak? Nanti setelah ini banyak banget. Aduh. Gak apa-apa, biar tahu nih wah potensi ekonomi kreatif para pelaku ekonomi kreatif ini banyak banget di luar sana ini anak muda yang pengen ini. Karena memang itu mulai lagi booming sekarang. Tren kemudian. Karena dia adalah penyumbang PDB. Kalau Anda melihat sendiri nih para pelaku ekonomi kreatif yang sudah terjun ini, yang sudah berjalan ataupun yang akan, itu dimulainya dari apa sih? Dari memang mindsetnya mereka yang pengennya jadi pengusaha atau mungkin apa gitu, atau memang yang kecemplung saja itu kalau Anda melihatnya di kalau Sulawesi saya Selatan? Pribadi ya, kalau saya melihatnya secara pribadi, ekonomi kreatif itu awalnya adalah
Ya sama, saya setuju saja dengan Pak itu John yang itu buku ya. Bahwa dia mempunyai ide awalnya, ide yang gagasan, sehingga suatu saat dia bisa mengkreativitas dia punya ide menjadi suatu yang bernilai. Jadi itu yang saya selalu bilang. Jangan takut bermimpi juga nih berarti ya. Ya, tapi jangan jangan bikin pesawat yang bagaimana tiba-tiba kan sudah biayanya besar, nggak kepake, sama aja bohong. Tapi kita dari Dinas Pariwisata, utamanya saya pribadi sangat mendukung apapun itu yang dilakukan oleh para pelaku aircraft di luar sana, teman-teman yang berada utamanya di Sulawesi Selatan. Kami berharap tidak habis idenya untuk berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan utamanya untuk mereka, utamanya perempuan. Kalau saya sih karena saya perempuan, saya juga sangat antusias supaya mereka tetap juga melakukan sesuatu walaupun dia di rumah gitu. Iya, apalagi sekarang pandemi ya, misalnya pandemi yang tidak harus mengeluarkan biaya besar dan di rumah. Cuman ada kendalanya satu, yaitu mungkin kadang kalau perempuan kan, kalau dari segi saya bukan mengesampingkan, mungkin gitu ada beberapa kayak pelaku aircraft yang karena sekarang kan digital, lewat teknologi. Nah, itu yang kurang karena teknologi otomatis bahasa, jadi mungkin dia kurang. Jadi kalau saya sarankan untuk banyak-banyak bertanya, iya. Jangan malu bertanya. Iya, gitu. karena sekarang kita kan dunia kita kan sudah Digital. Sudah satu all for all. One for all. All for one gitu All ya. for one, iya. Bukan merek nih Bu ya, bukan merek ya. Bukan. Ya. Ya kayak gitulah. Nah, mungkin tadi Ibu saya tanya soal ada nggak nih event dari event besar mungkin dari ekonomi kreatif yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan ini terdekat? Kalau event itu biasanya kalau di Dinas Pariwisata itu penggagasnya adalah Pak Sekdis, Pak Devo. Itu dia tiap sebulan 2 kali sebelum Ramadan kemarin selalu mengadakan Mulofest namanya. Tuh. Dia selalu memanggil, tapi bergantian. Mungkin kenal juga kan sama Pak Israr, dia juga yang itu banyak bantu mereka. Jadi setiap hari Jumat gitu kita itu ada event-event. Tapi kalau untuk ya ada lah. Tapi untuk Sulawesi Selatan. Tapi untuk Sulawesi Selatan sementara kalau yang tahun 2022 ini kami belum. Tapi kemarin sempat juga sih kita ada kalau yang di bidang kita ada kayak festival gitu. Tapi di Malino ya, jadi cuman para UMKM yang di sekitaran situ. Jadi mereka kan tapi di dalamnya bukan cuma itu, ada nyanyi apa gitu kan, karena masuk di aircraft ya. Jadi bisa kolaborasi semuanya. Dan Artinya saya kan berharap juga semoga RRI juga bisa ikut-ikutan. Ayo, ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan Bu. Ikutan meramaikan. Siapa tahu di halaman RRI sini bisa. Ya. Saya langsung punya ide-ide banyak nih. Ya. Dan nanti kita ikut bantu. Oke. Kalau masalah itu gampang ya Bu ya, kita bisa atur ya. Oke, mungkin sebagai statement penutup kita juga nih, pesan-pesannya nih Ibu Rahmi kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif di luar sana yang mungkin lagi mendengarkan ataupun nanti kalau buka YouTube-nya nih pasti lihat, oh Ibu Rahmi bicara soal ekonomi kreatif. Ada nggak yang pengen dipesankan ini kepada mereka? Baik itu mendorong tetap semangat begitu atau mari mulai
terjun begitu, kembangkan idenya dan sebagainya. Silakan. Iya, kalau dari saya, kami berharap untuk supaya para pelaku ekraf yang teman-teman di luar sana ada yang ingin disampaikan, ada yang ide-idenya bisa diinfo ke kami, tapi mohon maaf tidak langsung harus diakomodir ya. Mungkin menjadi masukan buat kita dan tetap semangat karena pandemi belum berakhir. Dan kami berharap mereka tetap bisa eksis, utamanya di lingkup keluarga dulu ya, di lingkup keluarga tetap bisa mensejahterakan keluarga dulu, karena saya juga rasa saya perempuan ya, bagaimana caranya untuk bisa mempunyai ide-ide kreatif yang bisa mendatangkan perekonomian Punya utamanya value, di punya kesejahteraan pemasukan keluarga. gitu. Iya. Ya, tapi Kayak intinya juga jangan takut lah untuk Ya, memulai. jangan takut, tetap Punya ide, tuangkan. ya tuangkan dulu. Nanti belakangan. Iya, iya. Jangan malu bertanya, manfaatkan teknologi, manfaatkan Iya. informasi. Ya, karena itu ekraf. Itu semua. Kalau digital, informasi dan semuanya itu adalah ekonomi kreatif. Karena memang ekraf itu tidak bisa lepas dari teknologi. Ya. Apalagi sekarang kita sekarang belanja aja pakai di e-commerce kan, ya. Baik, itu dia ya, baik. Terima kasih, Terima untuk kasih. waktunya. Ya. Saya banyak berterima kasih juga nih, ide-idenya juga. Saya jadi kayak pengen terjun juga nih ekraf. Ibu Rahmi, Ya, nanti terima kita kasih. lanjut ya perbincangan kita di lain waktu, kali-kali aja mungkin. Oke, Mudah-mudahan terima Bu Rahmi kasih. nggak kapok-kapok nih main-main ke Pro 1 RI Makassar kalau kita ngomong soal ekraf. Terima kasih. Terima kasih juga pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa yang menyimak perbincangan kita. Kalaupun mungkin ada pertanyaan yang belum Anda kirimkan saja, nanti saya yang terusin. Mohon maaf kalau ada Nanti saya akan kesalahan terusin ke Ibu Rahminya ya. Baik, saya Arfan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita.